Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Ya, iya. Terus saya selalu ngutip perpuluhan itu dari Pak Gilbert. Iya. Itu dia Pak. Ada banyak orang yang bilang, wah negara-negara Kristen kenapa kaya gitu. Ya, Muslim kan cuma 2,5, kita 10 Pak. Itu Pak pakai tuh kalimat. Jadi dia bilang, kami dari kecil diajarin perpuluhan. Nah kita diajarin 2,5%-an setahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Oke teman-teman, ini yang lagi viral ya, yang lagi rame. Tapi sebenarnya udah saya tebak sih. Ini tentang ya Gilbert ya. Mungkin teman-teman lagi sering lihat di TikTok atau di YouTube tentang Gilbert ini. Jadi saya nggak mau ngomongin status dia karena ya itu bukan ranah saya untuk ngomongin status. Nah ini menarik teman-teman, karena sebelumnya saya sebenarnya udah bahas tentang gurunya Yusuf Mansur tentang perpuluhan gitu ya. Karena konsep perpuluhannya itu kayak mirip-mirip dengan seseorang gitu ya. Seseorang itu ya namanya Gilbert itu. Kenapa saya katakan gurunya? Karena Yusuf Mansur mengakui bahwasanya ya terinspirasi oleh Gilbert ini gitu ya. Nah, karena sebelumnya udah saya bahas tentang Yusuf Mansur dan Gilbert ini, saya nggak mau masuk ke ranah agama sebelahnya, enggak. Saya cuma membahas tentang kedekatannya itu loh, antara Gilbert dan Yusuf Mansur. Sebenarnya kalau saya boleh berpikir untuk mengatakan sesuatu tentang pribadi seseorang, ya kalau dengan Yusuf Mansur mungkin sama, tapi sama tapi berbeda. Artinya sama dalam konsep menggalang sedekahnya gitu, karena sebenarnya berbeda antara sedekah itu dengan yang disebut Gilbert 10% dan 2,5% itu sangat berbeda, karena yang satu zakat, yang satu kalau yang diomongin Yusuf Mansur sedekah itu berbeda sekali. Karena yang perpuluhan itu juga saya nggak tahu itu konsepnya apa, karena bukan ranah saya. Nah karena memang ini udah saya bahas dan saya sudah pernah menyimpulkan. Nah, cuma karena ini sedang viral dan sedang ramai, jadi saya mau menyimpulkan sedikit dan nanti teman-teman terusin ke video selanjutnya yang sudah saya bahas itu sebagai acuan bahwasanya Gilbert dan Yusuf Mansur ini ya menurut saya artis gitu dalam konteks karena ini dulu ini ya sama-sama terkenal di TV gitu ya. Saya katakan artis karena terkenal di TV. Dan saya nggak tahu kenapa orang ini mungkin mirip gitu ya. Dalam artian dalam cara memotivasi orang gitu. Lebih cocok motivator sih kayak gitu. Cuma motivatornya digunakan untuk apa ya? Ya pokoknya teman-teman simpulkan sendiri lah. Antara Yusuf Mansur dan Gilbert ini mungkin ada kecocokan dan kemiripan ya teman-teman. Jika kita melihat dari cara bicara dan cara berpikirnya tentang 2,5% ini, sebenarnya saya nggak perlu menjelaskan, cuma saya ya sedikit memberi gambaran. Intinya Gilbert ini nggak paham antara hal-hal yang menyangkut tentang syariat Islam ya, karena 2,5% itu kan zakat mal. Zakat mal itu kan ya untuk membersihkan harta-harta yang memang perlu dibersihkan, dalam artian memang yang punya kewajiban itu, karena nggak semua punya kewajiban itu. Sedekah juga bukan kewajiban ya, cuma yang di Islam itu yang wajib itu zakat fitri. Zakat fitri itu kan memang ya 1 tahun sekali ya, dan itu cuma jumlahnya juga kecil. Nah cuma di Islam itu seperti memberikan ruang yang cukup lebar
terhadap penganutnya, itu terhadap orang yang percaya dengan keimanan Islam. Itu ada wakaf, dimana kalau orang kaya itu bisa wakaf berapapun gitu ya. Jadi sebenarnya ya memang kalau misalkan ada orang yang masuk ke saya pakai kiasan aja, masuk ke kamar orang yang bukan kamar dia, ya jadinya kayak gitu ya. Ya teman-teman yang mau menuntut ya silakan aja, itu hak teman-teman. Cuma bagi saya ini sebenarnya menyimpulkan bahwasanya mungkin orang di luar sana itu memang tidak memahami Islam gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu memberikan penjelasan yang lebih bagus tentang Islam itu, karena ya kalau kita lihat dari runtutan cara beribadah kita sebagai orang Islam, itu menjelaskan bahwasanya kita beribadah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu sering lalai. Jadi sering kalinya kita melakukan kewajiban-kewajiban itu untuk mengingatkan bahwasanya manusia jangan sampai lalai. Intinya teman-teman, ya kita wajib bersyukur gitu dengan Islam, karena Islam itu selalu berupaya memberikan ruang kepada orang itu untuk selalu dekat dengan Allah. Ya saya nggak tahu sih konteks yang lain ya, karena saya nggak mau masuk kamar lain gitu ya. Ya ini kesimpulan saya tentang dua pribadi, antara orang yang selalu dalam tanda kutip itu ceramahnya atau misalkan obrolannya atau stand up komedinya apalah itulah, intinya selalu mengutamakan uang gitu, dalam artian sedekah. Ya mereka itu nggak jauh-jauh dari urusan iming-iming dan lain-lain, dan ya kita bisa perlu curiga harta mereka dari mana gitu ya. Yang pasti itu ya teman-teman. Nah untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat video yang berikut ya, dan teman-teman simpulkan sendiri bagaimana pendapat teman-teman tentang orang ini, apakah mirip atau tidak, bagaimana cara mengelola uangnya atau bagaimana, ya mungkin kayak gitulah. Kristen tuh enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat ekonomi sama bisnis kelas makannya beda. Ekonomi di kotak, bisnis kelas ada piringnya. Itu ekonomi belakang, bisnis kelas depan. Ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit, kita gerak dikit, apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh, orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus, bayar sama, make lebih. Aduh, saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia, pendeta. Dalam hatinya walaupun pendeta juga tapi nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan?
Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Loh, bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu. Ada teman saya punya teman ustadz jahil banget yang suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Ya, iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti segini. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Gue lagi makan mie Mun di rumah tuh, tahun berapa tuh ya? 2005 apa ya? Di bawah 2005 rasanya tuh, apa 2006 ya? Saya lagi makan mie, pakai kaos. Tiba-tiba dia nih ngomong di TV. Tempelkan tangan saudara di layar kaca. Haleluya katanya. Kata dia. Gue kayak remblono, gue ikut tempel. Gilbert, gue bilang, ntar lu besok ketemu sama gue. Ya, gue berdoa sama Tuhan gue ya. Tapi mie tuh gue taruh tuh Mun. Ini orang bener nih doa nih. Kan kami suka ngoreksi ya. Kita suka ngoreksi gitu loh. Masa kita mau koreksi? Ada orang doa begini ya. Ayo kita berdoa. Tapi nanti kalau nggak dikabul, jangan marah. Belum apa-apa kita udah dikasih tahu kalau nggak dikabul, jangan marah. Lah kita baru mau ngangkat tangan nih. Tapi kalau Pak Gilbert kan beda. Tempelkan tangan saudara di layar kaca. Itu besok saya pakai tuh Pak, ketika saya masuk TV kan. Oh iya berarti bener saya belum masuk TV itu. 2005. Mesti 2005 ke bawah, TVRI lah kali mungkin ya. Apa lupa saya lah itu. Itu masih SCTV kalau nggak salah. SCTV. 2000-an. Jadi besok 91 saya di SCTI, 97 saya di SCTV. Oh ini angkatan Agim. Iya Agim. Nah, Jainuddin Amzat. Jainuddin. Dulu berkawannya sama Jainuddin. Iya. Jadi saya pakai tuh di kemudian hari tuh. Kalau saya ceramah tuh, ayo siapa yang belum pergi haji berdiri. Saya nggak bisa lihat tapi Allah lihat. Jadi dia pakai penyet. Ki Haji Gilbert. Dan ya ada jemaah yang testimoni gitu Bang. Ayo yang belum hamil siapa? Ada suaminya di luar, panggil. Suruh pegang perut istrinya, suruh pegang perut ibu. Panggilin, ayo sekarang. Dikit lagi kita mau berdoa. Wah gitu. Iya memang harus ada keyakinan gitu. Kita kan istilahnya kan kalau kita datang ke Kapolri, kita jangan banyak ngomong. Iya kan? Kita datang ke Kapolri kita bilang, Jenderal, kita butuh ini. Iya kan? Ya dari 5, 4 dapat lah gitu ya kan? Karena dia kan Kapolri, dia yang punya kuasa. Jangan kita datang ke Kapolri, Pak, Bapak kira-kira bisa nggak ya? Tolong itu depan rumah saya ada banpol. Ya iyalah jangan begitu. Ini kita butuh ini nih. Nah kalau jadi kan udah tinggal tantangan.
Atau panggil ajudan kan, "Shh, kerjain." Itu poin ya. Nah ini kan kita datang sama Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja istilahnya, penguasa langit dan bumi. Dia cuman batuk aja jadi. Bahasa-bahasa gini. Iya. Nggak nyangka juga saya bisa berteman 2008 tuh dia datang loh. Dia pendeta yang mensupport pertama gerakan kita kan beliau. Iya. Datang dia. Bawa pohon asem. Iya. Iya, pohon jamblang dia datang. Di sana. Iya, sana. Jamblang. Saya pikir ini Ustaz gila juga. Pendeta datang, murid-murid dikumpulin. Dengerin dulu nih pendeta mau ngomong. Iya. Iya kan? Kalau orang Anak-anak kumpul. malah haram masuk Iya. pesantren ya. Oh, udah kayaknya yang satu Gus Miftah aja rame banget cuman gara-gara baca puisi di masjid, di gereja. Iya, ini kayak apa gitu orang Kan nggak sekarang. apa-apa, pandangan orang boleh beda. Kita Al-Aqsa kita masukin. Iya kan? Tapi emang kehidupan tuh Pak Gibat, yang Pak Gibat kuatnya tuh di situ. Kalau udah memotivasi orang, hidup orang itu. Jadi saya termasuk berutang budi sama Pak Gilbert soal motivasi. Aduh, kita juga banyak belajar kan dari Ustadz tuh. Bener loh Pak Gilbert nih. Udah hilang tuh Pak amal tuh. Sedekah. Hilang. Motivasi kan sedekah juga itu. Tapi itu benar sedekah. Kalau kita di Kristen bilangnya kan memberi kan. Loh saya selalu ngutip perpuluhan itu dari Pak Gilbert. Jadi itu dia Pak. Ada banyak orang yang bilang, wah negara-negara Kristen kenapa kaya gitu. Ya, Muslim kan cuma 2,5, kita 10 Pak. Itu Pak pakai tuh kalimat. Jadi dia bilang, kami dari kecil diajarin perpuluhan. Nah kita diajarin 2,5%, setahun sekali. Standar minim ya. Kita sebulan sekali Pak 10%. Iya. Sebulan sekali. Jadi kan orang kan pada bilang kan, kenapa? Tapi Ustadz ngangkat begini sih kepikiran juga akhirnya. Nah ini 2,5 kita 10, 4 kali lipat. 4 kali lipat. Iya kan? 4 kali lipat. Makanya Makanya menangnya Ustadz Basuni ini di antara kita berdua di depan dia. Advance, bang. Terus sama satu lagi diajarin sama beliau, injak sampai 0. Nah, ini kan nggak ada di kita. apa itu injak sampai 0? Apa? Injak sampai 0. Jadi jangan cuman yang disedekain untungnya, tokonya lu sedekain itu dia. Kan geblek Pak. Kalau orang nggak punya iman nih. Termosnya. Aduh, coba termosnya. Tapi pas termosnya justru dapat gerobaknya. Pas gerobaknya dapat rukonya. Iya. Pernah kejadian sama Pak Anggoro itu Pak. Udah lagi susah suruh dihabisin deh barangnya. Gila nih Ustadz. Enggak. Akhirnya dia merenung malam juga. Benar perjalanan sih. Harus dikuras dulu gitu ya. Iya, harus dikuras. Harus dikuras. Dihabisin dulu. Iya kolam juga kadang-kadang kalau udah kotor mesti dikuras. Bersihin itu. Kolam ikan begitu. Iya. Kalau nggak dikuras nggak mau ditambah air apa juga nggak beres-beres, dikuras dulu, Habiskan gitu. baru masuk. Iya benar juga. Beliau itu kalau ngomong gitu Pak, ini gedung bagus nih Mum. Terus kita jadiin kampus, ente panggil dah kontraktor gitu. Saya pikir kan ada duit kita ya, udah panggil aja. Kata begitu dong. Panggil nih, lu begini sanggup nggak? Begitu. Kata kontraktor sanggup Pak, kerjain. Padahal tadi belakang saya mau duit dari mana ini? Dari mana kentar Pak? Begitu. Pokoknya melangkah aja dulu ya. Langkah aja dulu ya. Kerja aja dulu. Gerak dulu. Iya. Tapi kan belajarnya juga dari Pak Gilbert. Pokoknya sedekah benar, hati benar, iman mantap, Semangat. melangkah aja ya. Jadi ya. Ini udah lama saya dengar tuh yang soal iman 1 sama 100 sama. Iya. Sama 1000 sama. Iya. Kuatir 1, kuatir 100, kuatir 1000 sama. Gak bisa tidurnya sama. Pusingnya sama. Iya. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman tahu kan, dari video tersebut, bahwasanya Yusuf Mansur terinspirasi, konteksnya terinspirasi ya, dari pendeta ini dalam konteks perpuluhan. Nah, perpuluhan itu kan kalau dalam agama tersebut, saya nggak mau nyinggung ya, itu ada, ada urusannya lah, mereka punya urusan tentang itu gitu ya. Cuma,
konteksnya ini konteks bagaimana Yusuf Mansur itu mengambil apa ya, cara yang hitung-hitungannya itu kayak apa ya? Ya mungkin di agama lain juga nggak seperti itu gitu. Ini intinya Yusuf Mansur itu mengimplementasikan itu aneh gitu. 1 jadi 10 dengan kata lain apa ya? Ilmu marketingnya gitu yang diambilnya, bukan ya kalau kebaikan saya nggak ngomongin masalah kebaikan, ini ilmu marketingnya. Jadi kalau kamu apa namanya, sedekah 1 juta jadi 10 juta, intinya seperti itu. Tapi dalam agama tersebut, dalam agama lain setahu saya nggak kayak gitu juga, nggak kayak Yusuf Mansur itu jadi 10 juta jadi 100 juta, nggak kayak gitu. Menurut saya ini apa ya, aneh sih sebenarnya. Ini bukan soal ngambil ilmu dari mana atau bagaimana, enggak. Ini soal seolah-olah bahwasanya ilmu ini dari agama tertentu yang dia bawa gitu. Tapi ya bukan itu juga gitu, karena intinya Yusuf Mansur itu ngambil sesuatu yang memang menurut dia itu bakal menguntungkan, menurut saya kayak gitu. Jadi ilmu marketing yang dia ungkapkan di sana, pokoknya kalau ini menguntungkan buat dia ceramah dan akan menghasilkan itu dia ambil kayak gitu. Intinya seperti itu. Bahkan dia membandingkan apa ya, ilmu perpuluhan tadi itu dengan hal yang apa namanya, lebih sensitif lagi, katanya injek sampai 0 gitu, sampai sana gitu, sehingga seolah-olah di sana itu kayak apa ya, sedang cerita gini loh dalam konteks berdakwanya gitu. Intinya urusannya uang gitu. Padahal si pendeta itu nggak ngomong ke sana awalnya gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah. Saya nggak ngomongin agama lain, ini cuma saya nganalisa diskusinya gitu. Yusuf Mansur itu seperti itu. Saya nggak ngomongin persahabatan, ya terserah soal persahabatan kayak gitu. Intinya gurunya Yusuf Mansur itu, ya bukan gurunya ya, Yusuf Mansur itu mengambil konteks apa ya, ceramahnya, konteks dakwahnya itu dari sana. Dia mengakui sendiri gitu. Jadi ceramah, konteks apa ya, materi ceramahnya itu dari pendeta tersebut. Menurut saya nggak ada salah dengan agama lain, ya terserah gitu ya. Tapi ya ini ngomongin Islamnya yang jadi masalah gitu ya. Dan malah sampai membanding-bandingkan gitu ya, terserah lah. Saya nggak mau masuk ke ranah agama lain gitu, karena itu bukan ranah saya gitu. Terkecuali dalam konteks misalkan kita berdiskusi dalam perbandingan agama, itu beda lagi ya. Ini kita kan ngomongin tentang Yusuf Mansur ya gitu. Nah jadi teman-teman, jangan aneh kalau Yusuf Mansur ini ngambil sesuatu yang memang menurut saya hanya untuk menguntungkan dia. Dari Ustadz Basuni kita tahu bahwasanya tentang ilmu sedekahnya nggak seperti itu. Dan dari pendeta menurut saya juga nggak seperti itu, karena perpuluhan yang dimaksud itu ya nggak seperti gitu-gitu juga. Karena ya nanti teman-teman lebih tahu lah, kalau misalkan yang non muslim itu lebih tahu konteksnya nggak seperti itu juga gitu. Jadi menurut saya secara ilmu dakwah marketingnya itu memang ngawur Yusuf Mansur gitu. Jadi wah, ini kalau diterapkan dalam dakwah ini akan bagus menurut saya kayak gitu, sehingga orang lain akan tertarik. Nah cuma Yusuf Mansur itu lebih ngawur gitu. Kalau kamu sedekah 1 juta jadi 10 juta. Itu yang bikin menurut saya ngawur sekali gitu. Kalau kamu 0 nanti sekian gitu, kan aneh gitu. Saya nggak ngomongin soal sedekah jadi apa atau bagaimana, karena sedekah itu urusannya ya nanti pribadi orang dengan Allah gitu. Tapi nggak ada yang bisa menentukan hasil dari satu sedekah gitu. Karena yang menentukan ya Allah itu sendiri. Konteksnya 1 bilangan dan 10 kali bilangan atau 700 kali bilangan, itu bilangan yang seperti apa, itu Allah sendiri yang mengetahuinya gitu. Jadi jangan salah, setiap hari itu kita dikasih keberkahan gitu. Kita sekali napas itu suatu keberkahan yang sangat apa ya, tidak bisa diungkapkan gitu. Karena kalau Anda nggak bisa napas itu menyakitkan sekali gitu. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.